sebuah pembahasan yang menarik juga, sahabat kreatif. Jadi kalau saya sebagai seorang dokter forensik, kan memang salah satu dari ilmu kedokteran forensik itu tujuannya adalah di pembuktian. Nah itu dia dok. Iya, pembuktian. Nah, sehingga kalau misalnya ada pelaporan kasus, itu sudah berlalu lama, itu akan lebih menantang ketika kita harus melakukan pembuktian tersebut, sahabat kreatif. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi bersama saya Irna di podcast RRI Singaraja. Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang sexual harassment. Nah ini kan ngomongin soal sexual harassment di Indonesia sendiri, kasusnya lumayan. Dan baru-baru ini di Kabupaten Buleleng juga terdapat kasus yang sangat menyentuh lah ya hitungannya. Langsung aja kita ngobrol sama Dokter Clarissa. Hai dokter, salam sehat pastinya. Salam sehat, selamat pagi. Oke. Nah ini ngobrolin soal sexual harassment dok. Sebenarnya artinya itu apa sih? Wow, betul sekali. Ini yang sering sekali menjadi pertanyaan kita ya sahabat kreatif ya. Karena ternyata kalau kita berbicara sexual harassment, itu kalau kita secara umum kita terjemahkan, itu kan pelecehan seksual ya Mbak Irna ya. Nah ternyata sebetulnya pelecehan seksual itu adalah bagian kecil dari yang kita sebut sebagai kekerasan seksual. Oh, itu hanya bagian kecil ya ternyata? Baru bagian kecilnya aja. Karena kalau kita berbicara pelecehan seksual, itu secara umum kita sering sekali memandang misalnya seperti ini, dicolek. Dicolek di alat kemaluan misalnya. Kalau kita sering baca di koran-koran itu misalnya ada begal payudara. Begitu ya sahabat kreatif ya. Itu yang biasa kita kenalnya sebagai pelecehan seksual. Nah, sedangkan pelecehan seksual itu pun itu bukan hanya yang berupa tindakan, tetapi juga termasuk kalau misalnya sahabat kreatif nih kita suka iseng ya. Terus ada cewek jalan nih, memang mungkin dia menarik, kemudian kita sweet. Nah itu termasuk dalam pelecehan seksual sebetulnya. Iya. Nah jadi pelecehan seksual itu baru bagian kecilnya. Sedangkan bagian besarnya atau payungnya dari pelecehan seksual itu adalah kekerasan seksual. Yang sesungguhnya. Nah sedangkan kita juga selama ini sering sekali berpikir bahwa kekerasan seksual itu hanya, mohon maaf bahasanya mungkin di sini saya pakainya cukup vulgar ya sahabat kreatif ya, pemerkosaan misalnya. Sedangkan kekerasan seksual itu bukan hanya masalah pemerkosaan. Jadi sebetulnya kalau saya mengutip dari definisi WHO maupun kalau kita mengutip dari rancangan undang-undang yang tentang penghapusan kekerasan seksual itu, kekerasan seksual itu secara umum itu dikatakan sebagai sebuah perbuatan ya, sebuah perbuatan ataupun tindakan yang menyerang keseksualitasan seseorang, sehingga orang yang mendapat perbuatan atau tindakan itu merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau bahkan dia mengalami luka. Nah, kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara seksualitas mengacu pada KBBI, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengatakan seks itu berkaitan dengan jenis kelamin. Nah, jadi memang di sini terlihat bahwa ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Kita tidak berbicara gender, tapi kita berbicara jenis kelaminnya. Karena kan dengan jenis kelamin ada pertumbuhan dari genitalia atau alat kelamin gitu ya, yang khas pada perempuan maupun laki-laki. Dan itu yang menyebabkan seseorang tadi merasa terintimidasi atau merasa terlukai. Dan itu bukan hanya masalah dari sisi psikis atau perasaan, tetapi juga dari sisi fisik atau tubuh. Jadi kalau kita berbicara kekerasan seksual itu kita tidak bisa serta-merta berkata bahwa kamu lebay atau kamu baper. Tidak bisa. Karena itu memang pemilikan dari harkat dan martabat seseorang. Gitu. Jadi cuman jangan anggap bahwa baru di sweet doang. Betul. Gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya fisik dan mental ini yang terluka ya. Dok ya hitungannya kan? Betul. Jadi bisa fisik, bisa mental, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Gitu. Oh, salah satu maksudnya? Jadi kalau misalnya secara psikis kita, maksudnya secara mental, tadi kayak kita disuit-suitin, kita tidak terima, itu
Termasuk karena kenapa? Kita tidak terima kan kalau kita sebagai perempuan ya, kita tidak terima karena kita merasa terintimidasi. Coba bayangkan gini sahabat kreatif ya. Kita bayangin ya. Bayangkan dulu nih sekarang berkhayal dulu. Kalau misalnya sebagai seorang perempuan kita jalan di pinggir jalan nih, kemudian misalnya sore-sore lah gitu ya. Nah, ketika kita lagi di pinggir jalan, kita jalan, ada sekelompok laki-laki yang tidak kita kenal. Ya, kita jalan. Padahal kita pakai baju biasa saja, normal gitu, lah ya, normal lah, gitu kan. Kemudian kita jalan ke Swiwit, cewek cakep banget, atau enggak cewek temenin abang dong. Nah, tentu kita sebagai seorang perempuan merasa mulai bergetar nyaman ya, tidak nyaman ya, karena ada perasaan takut, malu, kadang juga tersinggung. Nah, itu yang menjadi poinnya, seperti itu. Karena memang kita tidak bisa sekali lagi mengatakan bahwa kamu terlalu lebay atau kamu terlalu baper. Dan mungkin sahabat kreatif, kita juga harus ingat bahwa memang kalau kita berbicara atau kita mengacu melihat dari peraturan, kebanyakan kan perlindungan perempuan. Iya. Nah, sedangkan ada boleh atau bukan saja boleh, tapi wajar kok kalau itu dirasakan atau dialami oleh laki-laki. Nah, hitungannya ada lah ya, korbannya laki-laki itu ada. Betul, gitu ya. karena kalau dari sisi definisi sebetulnya memang tidak secara khusus hanya korban itu adalah perempuan. Begitu. Cuman kalau cuman memang kebanyakan kita melihatnya bahwa perlindungan perempuan, karena kan di sini memang adanya relasi ya, relasi ketimpangan jenis kelamin, gender tadi gitu ya, di mana ada relasi kuasa, itu yang memang menyebabkan kenapa pemerintah secara lebih spesifik melindunginya perempuan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa tetap kita harus melindungi laki-laki juga. Gitu, Mbak Ira. Tapi kalau misalnya selama ini dokter pernah menangani kasus lah hitungannya ya, selama dokter bertugas, usia rentan yang paling istilahnya miris lah untuk dokter Clarissa hadapi atau menangani itu usia dari berapa? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara usia, itu tidak mengenal usia sama sekali, Mbak Irna. Jadi sahabat kreatif, kalau sahabat kreatif sekarang mungkin ada di usia 13, 15, 17. Beranjak remaja lah hitungannya. Betul, gitu ya. Itu memang rentang-rentang yang cukup sering terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa dialami bahkan yang sudah usianya di atas 20 tahun. Bahkan kalau kita mengacu undang-undang, makanya ada undang-undang perlindungan anak, Mbak Ina, karena memang itu juga bisa mengenai atau dialami oleh anak-anak. Nah, anak-anak itu kan sebetulnya usia kurang dari 18 tahun. Iya kan ya. Nah, jadi yang 19 tahun, 20 tahun itu juga bisa. Tetapi kalau dari gambaran secara garis besar yang saya tangani di rumah sakit saat ini ya, di daerah Buleleng, itu rata-rata paling banyak di antara usia sekitar 11 hingga 15 tahun, sahabat kreatif. Termasuk ini ya dok ya, maksudnya perlu perhatian nih hitungannya. Apakah memang korban dan pelaku adalah orang terdekat atau memang yang diketahui oleh dokter nih, pelakunya orang terdekat atau orang dari jauh lah hitungannya? Iya, jadi begini sahabat kreatif, kalau kita berbicara tentang teori, sebenarnya Mbak Irna ya, memang teori mengatakan bahwa kebanyakan, jadi sekitar 60-70% itu dikatakan biasanya pelaku itu adalah orang-orang terdekat. Gitu kasus kan, yang ada ya pasti orang terdekat pastinya. Iya, itu sekitar 60-70%. Itu dari teorinya. Dari teori. Dari teori itu benar terjadi. Itu yang kami hadapi ketika ada kasus-kasus yang datang ke RSUD, gitu ya. Memang ya sekitar 60-70% pelakunya adalah orang terdekat. Dan mungkin kadang-kadang sahabat kreatif mungkin bisa bertanya-tanya, dokter, kalau kita melihat, Mbak Ina mungkin juga melihat ya kejadian yang masuk berita kemarin sempat yang terbaru ya, di luar Pulau Bali ya, tapi yang di luar Bali, itu kan pelakunya misalnya tersangka pelaku ya, saya sebutnya tersangka pelaku ya, tersangka pelakunya itu adalah misalnya guru gitu ya, atau penjaga seperti itu. Dan kenyataannya memang sejauh ini yang kita hadapi di sini juga kurang lebih seperti itu. Baik itu orang tua, baik itu guru atau penjaga, gitu ya.
bahkan juga orang-orang kepercayaan yang ada di lingkungan rumah tangga. Jadi sangat miris, sahabat kreatif, ini sangat miris. Kenapa? Karena seharusnya mereka melindungi hitungannya gitu ya. Seharusnya mereka melindungi, tapi kenapa dalam posisi yang justru melukai menurut saya? Karena buat saya satu kasus saja itu sudah sangat menyedihkan. Karena yang tidak pernah bisa kita tidak pernah bisa kita prediksi adalah efek dari setiap tindakan tersebut kepada para korban. Gitu. Efeknya dok, kita langsung aja deh. Iya. Soalnya aku langsung terenyuh ya hitungannya adalah ketika ya seperti tadi kata dokter bilang miris, harusnya orang terdekat yang melindungi, apalagi misalnya pondasi dari seorang anak itu kan orang tua. Kalau misalnya sampai orang tua yang menyakiti juga, kita kan speechless ya. Dengan siapa lagi kita harus lari gitu hitungannya kan. Ketika menjadi korban. Nah kalau jadi efeknya dok. Jadi kalau kita berbicara efek, saya secara garis besar biasanya membagi dari segi fisik atau badaniah dulu. Kemudian dari segi atau sisi psikis. Psikis itu psikologis ya, atau kejiwaannya. Nah kalau dari sisi fisik gitu ya, kita bisa temukan misalnya ada luka-luka ya. Luka-luka itu tidak terbatas pada, mohon maaf, tidak hanya terbatas pada alat kemaluan misalnya, tetapi juga pada daerah lain. Karena beberapa kasus yang kami tangani itu ada juga yang karena pemaksaan, gitu ya. Nah, sedangkan yang lebih berat lagi adalah di sisi psikisnya atau kejiwaannya, karena ini kan masa-masa pertumbuhan ya, di mana usia 11 sampai sekitar 15 tahun itu adalah juga mulai dia masanya akil balik gitu kan ya. Ketika ada suatu kejadian yang menimpa begitu dahsyatnya gitu, memang di awal kalau kita secara umum menyebutnya reaksi stres akut. Tetapi kemudian kalau itu menjadi trauma yang akan dibawa seumur hidup. Dan yang sangat menyedihkan adalah kalau sampai trauma itu tidak teratasi, kemudian itu menjadi penghalang bagi personal atau korban ini untuk menjadi maju pada akhirnya. Karena harus kreatif, move on hitungannya kan ya. Betul, karena sahabat kreatif Mbak Irna juga paham bahwa setiap sahabat kreatif yang saat ini mungkin melihat acara ini dan juga anak-anak, ini kan sebetulnya masa depan bangsa ya, Mbak Irna ya. Benar banget. Sehingga itu menjadi keprihatinan yang sangat besar sekali. Yang biasanya pertama muncul ketika hadir dan kami periksa gitu ya, memang terlihat lebih diam. Nah, perubahan perilakunya itu ada. Dan kemudian nanti yang paling kami khawatirkan juga atau jadi kami di sini kami tim ya Mbak Irna ya. Kami juga khawatirkan itu kalau sampai misalnya dia menjadi depresi. Nah, itu dia. Karena kan takutnya kalau depresi mengambil sebuah keputusan yang salah, apalagi tidak ada support system. Karena tadi seperti yang Mbak Irna bilang, kalau support systemnya justru mendukung dalam tanda kutip atau malah menjadi bagian dari si pelaku, dia dapat support system dari mana lagi? Betul banget. Jangan sampai korban itu berpikirnya pendek ya, sampai mengakhiri hidupnya kayak gitu-gitu ya dok ya. Betul sekali Mbak Irna. Jadi seperti itu sahabat kreatif. Nah kalau misalnya sebaiknya nih sebagai kita walaupun mungkin ya masih di bawah umur, tapi sex education itu kan memang harus diterapkan juga. Mungkin buat sahabat kreatif atau yang lagi nonton saat ini tuh taunya tuh nggak mesti dari orang rumah. Kayak sekarang kamu tahu, kita langsung dengar dari Dokter Clarissa sebenarnya sebagai apa ya, kayak pertahanan diri seperti apa yang harus dilakukan nih untuk usia-usia seperti tadi dokter bilang rentan lah hitungannya. Betul. Jadi gini Mbak Irna, kalau saya mengacu pada pedoman, jadi sahabat kreatif kalau saya selalu berusaha kita mengacu pada pedoman dari apa yang ada, jadi nggak hoax nantinya. Iya benar dok. Jadi untuk mengajari bagaimana sih kita melindungi atau membentengi diri dulu gitu ya, terutama di anak. Dan saya harap ini bisa diterapkan juga ke sahabat kreatif, dan mungkin nanti sahabat kreatif menjadi agen-agen penyebar hal positif di banjarnya masing-masing, di rumahnya masing-masing gitu ya. Pertama adalah kita selalu mengingatkan bahwa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, ya disentuh itu baik itu dicolek, dicium gitu ya, itu adalah daerah wajah yaitu pipi.
gitu ya. Kemudian daerah dada, ya. Kemudian daerah bokong, paha, itu termasuk bagian kemaluan. Nah, itu dulu. Nah, berikutnya sahabat kreatif yang bisa diterapkan. Jadi begini. Kalau Mbak Irna mengetahui ya, kadang kita itu kan punya rasa pakeuh, apa ya istilahnya, aduh sungkan, nggak enak, risihan gitu ya. Kalau kita melihat bahwa ada orang yang lebih tua, atau bahkan orang yang dituakan, ketika mereka mulai melakukan hal yang membuat kita tidak nyaman, misalnya memandang dari atas sampai bawah, kemudian terfokus pada area tubuh tertentu, gitu ya, kita sudah tidak nyaman ya. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya mereka sudah mulai atau orang tersebut sudah mulai memegang tangan. Nah, memegang tangan tentu kita bisa tahu ya, berjabat tangan berbeda dengan memegang tangan sambil mengelus-ngelus. Nah, di sini sahabat kreatif pasti sudah memahami bahwa atau sudah mulai merasa kenapa ya semesti dielus-elus, nggak enak nih, nggak nyaman. Iya benar. Ada tujuan apa nih? Iya betul. Itu sudah ada dipikir. Tujuan apa tujuannya gitu kan? Cuman karena pakai tadi, seringkali kita, aduh jangan dipendem deh. Padahal kita ada baiknya sahabat kreatif mulai belajar untuk bersikap menyampaikan dengan cara firm. Firm itu tegas tapi tidak kasar. Misalnya mohon maaf Bapak. Tidak nyaman atau mohon maaf Bapak, saya jadi alihkan perhatiannya. Atau bisa juga kita secara gestur mulai menunjukkan kita tarik tangan kita, kemudian kita menjauh. Yang kurang lebih seperti itu. Bahwa ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan terhadap hal yang memang itu berpotensi menyakiti kita, itu wajar kok kita sampaikan. Nah, cuman karena kita tidak terbiasa, gitu ya. Tipe kita tuh memang tipe yang memang seperti tadi dokter bilang ya, entah bukan gengsi tapi memang sungkan. Betul. Karena sungkan karena kita tidak terbiasa untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap bahwa itu tidak mengenakan. Jadi sahabat kreatif mungkin sebagai note juga atau catatan gitu ya. Kadang ada orang yang suka memeluk kita, merangkul. Tiba-tiba gitu ya. Akan rasanya kan berbeda ya Mbak Irna. Kalau kita rangkul teman dengan rangkul yang orang asing. Wajar nggak kalau kita menolak? Wajar sahabat kreatif. Jadi kita bisa sampaikan, misalnya kita mohon maaf Pak, gitu ya, kita menjauh. Itu sudah menjadi bagian dari bagaimana kita menyampaikan ketidaksetujuan kita. Hitungannya memproteksi diri lah ya. Betul. Jangan sampai besoknya diulang lagi ya. Betul gitu sekali, kan. Karena begini Mbak Ina, ini juga menjadi bagian yang menyedihkan juga sahabat kreatif, bahwa kekerasan seksual yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya nih dalam definisinya yang sampai terjadi, mohon maaf, pemerkosaan, gitu ya, itu beberapa kasus saya temui itu diawali dengan pelecehan tersebut. Nah, itu dia. Jadi berawal dari dia pegang-pegang dulu, karena dia masih nggak enak, raba-raba, makin lama raba-rabanya ke daerah yang sudah sensitif ya. Asusila gitu ya, betul. Sensitif. Berarti kalau boleh bilang coba-coba dulu nih hitungannya. Betul. Iya kan? Betul. Dan sebetulnya ketika dia dalam tadi fase coba-coba, itu adalah kesempatan bagi sahabat kreatif untuk melarikan diri. Cuman karena tadi ada perasaan pakeuh atau bagaimana, kadang-kadang cenderung diam, merasa sudah ketakutan. Gitu. Jadi jangan sampai itu, ingetin ya sahabat kreatif bahwa hal yang sudah termasuk bahwa kamu udah nggak nyaman nih, apapun tentang kenyamanan ya dok ya. Betul. Jadi itu yang harus kamu jadi alert ya hitungannya. Betul sekali. Nah dok, kalau misalnya kasus-kasus yang pernah memang dokter alami atau nggak yang pernah dokter hadapin itu kan, yang paling susah kalau menurut dokter deh hitungannya dalam kasus seksual harassment ini. Jadi kalau kita berbicara kasus, ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik juga, sahabat kreatif. Jadi kalau saya sebagai seorang dokter forensik, kan memang salah satu dari ilmu kedokteran forensik itu tujuannya adalah di pembuktian. Nah itu dia dok ya. Pembuktian. Nah sehingga kalau misalnya ada pelaporan kasus, itu sudah berlalu lama, itu akan lebih menantang ketika kita harus melakukan pembuktian tersebut, sahabat kreatif. Sehingga memang pertama memang saya selalu mengagumi dan menghargai keberanian dari para korban untuk melapor. Karena sahabat kreatif,
keberanian untuk melapor itu tidak dimiliki oleh semua orang dan justru itu hal yang harus sangat kita dukung. Melapor itu bukan mengadu karena artinya dia membutuhkan bantuan. Karena tadi efeknya yang tidak pernah bisa kita perkirakan. Gitu ya. Jadi kalau tadi masalahnya di pembuktian, kalau sudah berlalunya begitu lama, kita memang agak lebih tanda kutip sulit untuk pembuktiannya. Sulit, tapi menjadi tantangan buat saya. Penuh perjuangan ya, penuh Dok, perjuangan ya? gitu. Tetapi saya selalu yakin sahabat kreatif bahwa kebenaran dan keadilan selalu punya cara untuk membuktikan dirinya juga. Gitu, selalu ada cara. Nah, jadi semakin ditunda itu karena tubuh manusia itu kan pasti ada proses perbaikan, healingnya, healing dari jadi ini healing dari sisi fisik atau badaniahnya ya, penyembuhan gitu. Nah ini yang menjadi lebih menantang tadi saya sebutkan karena ada proses penyembuhan, kemudian juga beberapa sampel kita sebut dengan berjalannya waktu dia itu akan mengalami kerusakan. Karena memang ada batas waktunya hitungannya ya. Kalau apapun ada expirednya, Dok. Betul sekali. Nah, itu jadi tantangannya. Baik. Nah, yang harus jadi garis besar deh, yang harus jadi hal yang memang harus diketahui oleh sahabat kreatif nih, Dok. Yang paling penting, yang menjadi catatan juga untuk dirinya masing-masing yang lagi menyaksikan podcast kita kali ini gitu kan. Yang mungkin nantinya jadi pembelajaran juga. Kalau misalnya yang nonton seorang kakak bisa ngasih ke tahu adiknya, yang nonton adalah seorang orang tua bisa ngasih tahu ke anak-anaknya gitu kan. Ataupun lain-lain dan lainnya yang harus jadi catatan penting sekaligus dia sebagai istilahnya closing statement lah dari dokter, tapi yang sangat-sangat penting yang harus diketahui. Wow, ternyata waktu berjalan begitu cepat, Mbak Indah dan sahabat kreatif ya. Jadi tapi yang harus bener-bener ini ya, Dok ya, yang harus memang jadi catatan penting nih hitungannya. Kalau saya melihatnya ada dua, Mbak Irna. Catatan pentingnya. Tadi yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu ya tadi menjaga diri, gitu ya, menjaga diri. Jadi sahabat kreatif, ketika kita menjaga diri itu bukan berarti kita tidak asik. Karena kebanyakan dianggap bahwa kalau kita menjaga diri kita nggak asik, nggak ikut dengan yang kekiniannya. Betul. Ada mindset seperti itu ya? Ada. Ada. Jadi kalau bahkan saya sempat membaca di beberapa artikel-artikel di mana dia trending hashtagnya itu rape. Jadi seolah-olah mindset kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa atau diperbolehkan. Padahal itu adalah bagian kita menjaga diri, begitu. Nah, catatan yang kedua adalah support system. Jadi bagaimana sahabat kreatif kita justru dalam pertemanan itu saling menjaga, gitu, menjaga. Jadi menjaga dalam arti apa? Menjaga dalam arti bagaimana kita menghormati teman kita, teman kemudian orang lain, juga menghargai atau kita mendengarkan, membantu orang yang mulai berkeluh kesah. Jangan sampai malah dibully, ada wah kasus. Cemen lo begitu aja nangis, cuman dicolek gitu. Jadi bagaimana kita menjadi tadi agen-agen positif ya untuk mensupport lingkungan kita. Jadi ketika ada teman yang kita memang melihat atau ada mungkin tetangga kita gitu ya, dia terlihat sudah mulai bagaimana. Nah, ada perubahan perilaku seperti itu kan mungkin paling gampang ya, Dok ya. Betul. Misalnya kita seorang kakak nih, ini adik kita kemarin-kemarin ceria nih. One day tiba-tiba agak murung. Betul. Kita yang harus want to know, bukan masalah pengen kepo, tapi emang harus care-nya itu ya, empati ya. Betul, empatinya. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu sudah mulai didengungkan sebuah program saling menjaga antar, kalau di sana RT RW. Jadi kalau di taman bermain kita melihat ada anak yang mungkin didekati oleh orang asing atau ada perilaku yang gerak-geriknya mencurigakan. Di situ kita sudah mulai harus pasang badan lah, bisa bertanya atau bagaimana. Nah, itu yang saya sebut tadi bagaimana kita caring each other gitu. Itu 2 poin utama sih, karena kita berbicara dari sisi pencegahan. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, sahabat kreatif. Sangat. Dalam hal apapun ya, Dok ya. Dalam hal apapun. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Dr. Clarissa?
Berarti terakhir dari saya ya Mbak Ina, ya sahabat kreatif ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau ada diskusi boleh bisa mencari boleh kami. ya? Iya, jadi kami di RSUD itu kami tim. Ada timnya itu maksudnya ada apa aja dok maksudnya? Jadi kalau misalnya terkait dengan yang pelaporan seperti itu, kami karena gini, setiap korban kami melihat tidak hanya sebagai korban Mbak Irna, tetapi benar-benar sebagai manusia utuh yang membutuhkan pertolongan. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan kita tidak hanya dari dokter forensik saja, tetapi kita juga melihat ini kebutuhannya apa nih, apa perlu dikonsulkan ke dokter spesialis lain, gitu ya. Dan kemudian juga kalau di RSUD, pelaporan ke kepolisian itu adalah kasus-kasus yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah, sehingga yang terkait dengan pembuktiannya, penanganannya itu digratiskan. Gitu. Jadi selama dia dalam proses menjalani, kalau kita sebutnya sahabat kreatif itu adalah visum gitu ya, itu gratis karena memang ditanggung semua oleh pemerintah. Nah, komprehensifnya seperti apa ya tadi, karena memang timnya itu berbagai macam sesuai dengan kebutuhan dari sahabat kreatif ataupun pasien atau korban pada saat itu. Gitu. Luar biasa dokter. Oke, terima kasih buat Dokter Clarissa untuk kesempatannya kali ini. Pastinya bermanfaat untuk kita semua sahabat kreatif. Jangan lupa bentengi diri dan bentengi iman pastinya supaya tetap positif ya dok ya. Betul. Saya Irna dan Dokter Clarissa kasih undur diri. Ya. Bye. Dadah.